Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Agus Muhammad Soleh, SSI, MT, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika kelas SS10, sesi UAS. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan laporan proyek kami dengan tema ekonomi dan mengusung judul Buy Now Pay Later, kemudahan finansial atau konsumtif berlebihan. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Adrian Christopher Mamber, Alia Maharani, Chelsea Prawita, Dameroy Samami, Fermi Rahmani, Firas Anugrah, Hana Fauzia, Muhammad Setu Pamuji, Nazwa Azizah, dan Raisa Gisna Rayali. Selanjutnya, latar belakang akan dijelaskan oleh Hana Fauzia. Ya, selanjutnya ada latar belakang dan tujuan dari proyek ini. Dengan adanya perkembangan teknologi digital yang mendorong inovasi finansial, hadirlah Buy Now Pay Later yang semakin populer di seluruh kalangan. BNPL BNPL ini menawarkan kemudahan transaksi tanpa pembayaran langsung yang memungkinkan mahasiswanya itu memenuhi kebutuhan akademik dan gaya hidupnya. Namun, kemudahan ini juga beresiko meningkatkan perilaku konsumtif dan utang akibat kurangnya pemahaman keuangan. Dalam proyek ini, kami akan mengsurvei pengaruh BNPL terhadap pola konsumsi mahasiswa serta faktor-faktor yang mendorong perilaku konsumtif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nazwa. Baik, adapun untuk memperoleh hasil yang akurat, kita menggunakan data primer yang diperoleh melalui survei langsung kepada mahasiswa yang telah menggunakan Buy Now Pay Later. Nah, dalam menganalisis data yang dikumpulkan, kami menerapkan metode analisis deskriptif. Metode ini dipilih karena memungkinkan kami untuk menggambarkan pola konsumsi mahasiswa berdasarkan data yang diperoleh tanpa melakukan estimasi atau inferensi statistik. Selain itu, kami juga menggunakan metode sampling non-probability, yaitu teknik pemilihan responden yang tidak berbasis probabilitas. Dalam menetapkan kriteria responden yang sesuai, yaitu mahasiswa yang memiliki pengalaman dalam menggunakan layanan Buy Now Pay Later. Selanjutnya ada peubah yang akan dijelaskan oleh Chelsea. Oke, data primer dalam penelitian kami ini diperoleh melalui survei menggunakan Google Form dengan responden yang terdiri dari mahasiswa PKU dari kelas ST01 sampai ST38 dan SS01 sampai SS12. Responden kami berasal dari berbagai latar belakang tempat tinggal seperti rumah, kos, dan asrama. Penelitian ini mencakup berbagai aspek termasuk karakteristik demografi, kondisi ekonomi, serta pola penggunaan BNPL seperti platform yang digunakan, tujuan penggunaan, dan frekuensi transaksi. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti tingkat pemahaman mahasiswa terhadap layanan BNPL, serta dampaknya terhadap kondisi keuangan mereka, termasuk kesadaran akan syarat dan ketentuan sebelum menggunakan layanan tersebut. Berikut beberapa jenis peubah yang ada dalam Gform kami. Yang pertama itu ada kelas PKO yang termasuk dalam jenis data kualitatif dengan skala ordinal, lalu ada jenis kelamin, kualitatif dengan skala nominal, pendapatan per bulan dengan jenis data kuantitatif skala rasio, sumber pendapatan kuantitatif dengan skala nominal, pengeluaran per bulan dengan jenis data kuantitatif skala rasio, tingkat pemahaman keuangan kualitatif dengan skala nominal, pernah menggunakan BNPL atau tidak, jenis data kualitatif skala nominal, sering menggunakan BNPL atau tidak, jenis data kualitatif skala ordinal, platform BNPL yang digunakan kualitatif dengan skala nominal, tujuan menggunakan BNPL kualitatif dengan skala nominal, rata-rata nominal penggunaan di BNPL kuantitatif dengan skala rasio, dampak BNPL terhadap keuangan mahasiswa dengan jenis data kualitatif dan dengan skala nominal. Bagaimana Anda mengetahui BNPL dengan jenis data kualitatif dan skala nominal? Dan yang terakhir ada apakah Anda pernah membaca syarat dan ketentuan BNPL sebelum menggunakannya yang termasuk jenis data kualitatif dengan skala nominal? Oke, selanjutnya slide berikutnya akan dibacakan oleh Raisa. Baik, untuk rencana metode analisis, di sini kami masih menggunakan deskriptif, di mana karena data yang kami
diperoleh bersifat apa adanya tanpa melakukan pendugaan. Kami mengolah data yang sudah ada untuk disajikan dan diringkas sehingga hasil yang diperoleh dapat dipahami dengan baik, dan metode ini memungkinkan kami menggambarkan pola konsumsi mahasiswa. Dan slide selanjutnya akan dibacakan oleh Alia. Untuk realisasinya dari progres kita tanggal 30 April 2025, responden yang kami dapatkan belum mencapai target, namun sudah mencapai 50% dari target yang diinginkan. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari progres sampai saat ini adalah 84,7% dari responden belum pernah menggunakan pay later, 15,3% pernah menggunakan pay later. Selanjutnya adalah akan dijelaskan oleh Setia. Baik, realisasi 84% mahasiswa tersebut sebagian besar tidak memiliki keinginan untuk menggunakan pay later. Dikarenakan yang pertama, takut menyebabkan ketergantungan. Yang kedua, takut memiliki bunga yang besar karena telat bayar sehingga harga yang perlu dibayarkan lebih besar dari harga barang seharusnya. Dan yang ketiga, menghindari memiliki hutang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Damar. Oke, selanjutnya bagaimana para mahasiswa itu mengetahui layanan Buy Now Pay Later? Yang pertama dari media sosial itu sebanyak 88,9%, kemudian 11,1% dari teman ataupun keluarga. Kemudian dengan rata-rata nominal yang dikeluarkan paling banyak berada pada kisaran angka 0 hingga 200 ribu rupiah, kemudian 11,1% di antara 400 ribu satu hingga 600 ribu rupiah, kemudian juga 11,1% untuk di atas 600 ribu rupiah. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Firas. Selanjutnya, dari 15% data yang didapatkan, mahasiswa menggunakan layanan BNPL bertujuan sangat beragam. Namun, banyak di antaranya menggunakan layanan pay later karena adanya diskon belanja yang tinggi jika menggunakan layanan pay later. Seperti membeli kebutuhan sehari-hari sebanyak 5 orang, membeli barang fashion sebanyak 3 orang, membayar tagihan listrik sebanyak 1 orang, keperluan mendesak sebanyak 4 orang, keperluan gaya hidup sebanyak 3 orang, karena diskon belanja 9 orang, dan beli makan di e-commerce sebanyak 1 orang. Selanjutnya akan dibahas oleh Adrian. Untuk rencana selanjutnya, setelah pengumpulan data survei mencapai 100% dari target kami akan segera melaksanakan pengolahan data, menginterpretasi data, dan terakhir melanjutkan proposal pada bagian hasil dan kesimpulan untuk dapat dipresentasikan pada jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya saya kembalikan ke Fermi. Baik, demikian pemaparan mengenai proyek statistika kami yang berjudul Buy Now Pay Later, kemudian finansial atau konsumtif berlebihan. Kami berharap video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai progres apa saja yang sudah kami lakukan sejak awal hingga kini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.